Oke, halo. Biar rame aja ya nggak? Halo Pomers, Iya. apa kabar? Halo. Ini episode ke banyak. kedua. Iya benar. Nah teman-teman, hari ini ada yang beda nih Dol dari podcast kita sebelumnya. Selain kita udah di YouTube, sekarang kita ada bintang tamu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Dol, kenalin dong. Namanya adalah Jenny. Halo Jenny. Hai Jenny Kak, tuh hai lagunya hai. gimana sih? Jenny Blackpink bukan? Iya, pokoknya dudududut. Oh, iya. Sebenarnya dia Jenny ini bukan Jenny jemaat kita Indah juga Baru. di gereja. Cuma dia sibuk juga kadang-kadang di YouTube pun. Kadang-kadang dia Yes Papa. Jenny apa? Jenny. Itu Yes, Johnny, Papa. Oh, itu Johnny. Johnny. ya. Sorry, maaf. Aduh, lucu ya. Itu ya, bukannya bagus Tapi ya. gua nggak itu Jenny apa Johnny sebenarnya? John. Itu lagu buat anak gua. Oh gitu. Kalau makan. Kadang-kadang ada satu lagi Baba kalau mau. Gimana tuh? Baba Black Sheep. Macem lah. Aduh, Iya. seperti biasa ya, kita harus diawali dengan lawakan-lawakan Ya, supaya gimana? gak gitu tegang. Nah, aduh, kesenggol. Ya. Dol, boleh dong kenalin bintang tamu kita pada hari ini? Gua nggak ngerti gimana cara mengenalkan seorang wanita. Biasanya gua kan kalau kenalan tuh jauhnya kan lebih intim ya. Gua Oh, pengen dia gitu. memperkenalkan diri lah si Benar, Jenny. boleh deh kalau gitu. Ya. Kita udah kehadiran bintang tamu, Yes. Jenny Kawa. Yes. Ini dari Kawa Sister. Hah? Boleh memperkenalkan diri, Jen, ke teman-teman Pomers. Kita panggilannya Pomers. Oh, Pomers. Hai Pomers. Nama gue Jenny. Terus Kesibukan? kesibukannya kerja aja sih biasa. Cuma Kerja aja. Dan ini yang mau kita ngobrolin sama Jenny pada hari ini tuh justru soal pekerjaannya dia, terus gimana dulu dia kuliah gitu ya. Karena ada yang unik nih Dol dari Jenny. Iya, iya apa tuh? Gimana? Bapak lagi mesen GoFood ya kayaknya? Saya lagi baca-baca pertanyaan itu Oh, jangan iya. macam-macam. Nah, boleh dong Jen ceritain nih ke kita sama teman-teman ya Pomers gitu ya. Jenny tuh dulu kuliahnya apa sih gitu loh, dan kayak gimana gitu, kuliah di mana, jurusannya apa gitu. kalau kuliah sarjananya ya, S1-nya sih S1. Fakultas Hukum, lulusan hukum. Cuma S2-nya agak beda nih ya. Oke, S2-nya S1 itu sorry di kampus mana Jen? UPN Veteran Jakarta. Oh, UPN. Yes. UPN udah negeri kan ya? Udah Udah negeri dong. ya. Tahu. Karena dulu kalau nggak salah dia swasta ya. Swasta, betul. Iya betul. Oke. Punya Oke, yayasan. S1-nya hukum di UPN, S2-nya Di Unhan. ada yang tahu nggak teman-teman Unhan, tahu nggak Dol? Bukan Hasanuddin ya. Universitas Han. Hansip. Universitas Pertahanan. Pertahanan, jurusannya? Keamanan Maritim. Wow, cewek Universitas Pertahanan, jurusan Keamanan Maritim. Betul. Nah, mau tahu dulu kenapa awalnya hukum S1-nya, terus S2-nya ngambil Keamanan Maritim? Sebenarnya karena waktu itu mau kuliah S2 tapi cari yang gratis ya. Oh gitu. Oh. Gitu. Beasiswa full. Saya dukung program gratis. Makan Full. gratis. Betul, betul. Jadi kalau dulu itu memang ngincarnya kampus di luar sama di Indonesia. Jadi harus pilih salah satu lah kita karena untuk fokus kan. Akhirnya udah deh yang di luar dilepas, terus fokusin yang di Indonesia itu Unhan. Terus puji Tuhan berapa kali tes, banyak banget tesnya, terus susah-susah juga. Akhirnya finally diterima. Itu scholarship full. Full sampai Berapa tahun? selesai. Berapa tahun? S2. Full dapat uang saku juga. Berapa tahun bulannya? Jangka waktu kuliah itu 18 bulan, tapi 12 bulan itu kita asrama, 6 bulan itu kita penelitian. Keren banget sih bisa Oh, dapet gitu. semuanya gratis loh. Kalau biasanya kan kalau kuliah gratis kan kalau nggak bayar kuliahnya doang. Ini Iya, semuanya. ini full Semua. ya, full beasiswa. Keren sih. Zero. Tapi Jen berarti ngambil jurusan Keamanan Maritim itu karena memang adanya beasiswa di Unhan jurusan itu, atau karena memang mau juga deh coba Jadi, jurusan itu? kalau Unhan itu semua jurusan itu memang full scholarship. Oh gitu. Cuma kita cari yang cocok yang bisa dimasukin sama S1-nya hukum gitu. Oke, makanya itu yang bikin aku juga kayak penasaran kenapa sih S1-nya hukum tapi S2-nya kok ngambilnya tuh jurusan yang jarang gitu. Iya. Karena ada scholarship gitu, terus yang bisa agak nyambung Yang sama agak nyambung. background S1 gue nih apa nih jurusan? Ternyata Keamanan Maritim, karena kalau di kampus gue dulu tuh di UPN Veteran Jakarta, karena memang mungkin itu yayasannya punya angkatan juga. Jadinya kita itu pernah belajar hukum laut, hukum humaniter yang enggak semua kampus itu pelajarin gitu. Jadi karena ada apa ya mirip-mirip gitu lah ya, kayak masuk deh gue ini Keamanan Maritim, ya udah gue pilih itu. Dan itu sama kuliahnya dulu ada kesinambungannya nggak sama yang Ada sih sedikit.
Oh. Paling banyak di prodi gue itu anak hukum internasional, hubungan internasional itu banyak. Nah di sekarang nih kerjanya sekarang bagiannya apa? Kalau sekarang itu sebenarnya manajer tapi bukan menuju ke project manager tapi sih. sebelum kita bahas kerjaan Jenny sekarang, mungkin setelah lulus nih Jen dari S2, pertama kali kerja tuh apa gitu pekerjaannya? Enggak langsung di tempat. Enggak lah, enggak lah. Kirain langsung ke pertanahan. Pertanahan. Pertahanan, Pak. Benar, ya, benar. Kalau kerja sih Gue kirain tadi si Jenny itu sibuk sama si Diana Pungki juga buat syuting-syuting dulu. Jenny, Jenny itu ya, kata Jenny. udah lama bungkus ya ya. dia yang di dalam kerang. Saya nyari di Google Oh iya, lanjut tadi. Ya, ketemu kata gitu. Lanjut Jen. Kerjaan pertama setelah lulus kuliah S2 tuh apa? Kerja di bank. Serius? Jadi apa? Serius. Gue marketing deposito, cuma bahasa pekerjaannya, bahasa jabatannya keren sih. Cuma intinya ya marketing juga. Marketing ya, nawarin deposito ya. Bener. Kok bisa ke bank itu Karena memang nggak ngerti sih. Mereka yang manggil sih, gue juga nggak Tapi tahu. hampir semua orang jurusan baru tuh biar mudah untuk dapat kerja ya paling cepat Apa dapat dulu? kerjanya ya di perbankan, salah satu bener? perbankan. Gue juga sih. Gue juga dulu di perbankan. Jadi marketing juga. Sama funding juga deposito Iya, kan. treasures Jadi gitu nasabah. kan. Nah, setelah itu dapat kerjaan yang berkaitan dengan si kemaritiman ini nggak? Enggak sih, belum. Karena kan kalau lulus S1-nya kerja di bank, tapi Oh waktu iya, maksudnya setelah lulus S2 setelah lulus S2 itu jadi analis, Analis apa? konsultan. di perusahaan. Di perusahaan adalah pokoknya. Tapi Enggak in touch. Tapi lebih ke bisnis ya, bisnis konsultan. Jadi kita tuh kayak ibaratnya ngecek sebuah perusahaan, terus kondisinya bagaimana, terus sometimes kita melakukan pemulihan enggak sih? Iya, mirip-mirip sih kerjanya. gitu. Tapi ini bidang Tapi kita usahanya internal, kita bisnis ya. bisnis. Lebih ke bisnis. Gitu. Terus setelah itu Sampai karirnya Ya udah terus kayak gitu. Berarti intinya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya sebenarnya mau kerjaan apapun sebenarnya nggak apa-apa kita lompat-lompat ke perusahaan. Nggak masalah sih. Harus kita bertahan di satu tempat. Atau juga ternyata malah di situ kita ketemu passion kita malah. Jadi ini sekarang udah passion ya? Udah passion banget. udah mengarah ke Udah. kadang kan kita lompat-lompat dulu untuk dapat pengalaman. Setelah itu ada kalau misalkan udah seiring berjalannya usia kan kita udah ada career path-nya nih. Oh, gue mau fokus di satu bidang nih. Meskipun ada orang-orang yang nggak sesuai jurusan tuh Dol. Yang tadinya sistem informasi, ternyata tertarik di perbankan, gue pengen serius di bank. Nah, betul. kalau Jenny setelah loncat-loncat itu akhirnya menetapkan untuk berkarir di bidang apa Yang sekarang terakhir, gitu ya terakhir. Ini konsultan sih, Konsultan tapi lagi. khusus Nih, bisa nih konsultasi sama Jenny gitu dia. Tapi Bisa. konsultan apa dulu? Iya, banyak konsultan sih. apa dulu, Jen? Apa bisnis bisa, terus hukum juga bisa, cuma ya nggak terlalu expert ya. Berarti karena S1, S2 sampai akhir S2 tadi mana jurusannya apa tadi S2? Keamanan maritim. Keamanan Keamanan maritim. maritim. Berarti udah nggak ada urusannya ke wira swasta ya. Emang lebih senang bekerja dengan salah satu perusahaan Iya. atau yang lembaga yang bisa berkolaborasi dengan banyak orang berarti ya. Betul. Dan di situ kayaknya pekerjaan Jenny itu lebih banyak bertemu dengan orang kalau lihat dari Iya. perbankan apa bukan di back office ya berarti ya. Memang nggak suka sih, nggak Emang suka senengnya gitu Jen, ketemu orang. ketemu orang. Buat teman-teman semua di rumah kalau misalnya yang di jalan, di rumah, di kereta, di mana yang lagi dengerin, sebenarnya kalau nyari kerjaan tuh nggak harus pengen sesuai dengan passion. Kadang passion itu muncul pada saat kita udah berjalan. Iya. Iya, berproses. On process ya. betul. Baru tahu ternyata gue sukanya ini nih. Kayak gue dulu passion gue pengen jadi pengusaha, karena sampai sekarang gue Nggak jadi pengusaha. terus lanjut Jen. Jadi apa dong? Kalau sekarang Coba sibuknya, teman-teman. woi, Gua jadi Bapak mau nanti bintang tamu Oh, ini sorry, nih. sorry. Iya. Lebih fokus sama diri sendiri ya Saya pengen jadi bintang tamu bu. Oh iya, nanti lain kali kita interview si Doli ya. benar. Sekali-sekali lah, boleh lah. Abis itu aku mau tahu nih Jen, pekerjaan apa yang berkaitan dengan jurusan S2 kamu? Karena menarik nih. Kalau sekarang sih sangat amat berkaitan ya. Oke, apa gitu. tuh? Karena Boleh dijelasin nggak kerjanya? kalau sekarang tuh kerja di kantor kanan, tapi kita khusus alutsista. Rekanan khusus alutsista. Sorry, Wah. gua nggak tahu alutsista apa maksudnya. Persenjataan. Ada alutsis bro, ada Coba kalau teman-teman ada yang belum tahu alutsista alutsista. Ya persenjataan. Nah, itu bisa di searching aja kok gitu. itu mobil-mobil tank itu kan termasuk. Iya itu termasuk alutsista. Weapon system itu alutsista. Iya, gitu. Alat-alatnya atau senjatanya? Semuanya. Oh. Bisa juga sistemnya, bisa juga senjatanya. Dan itu kan rata-rata kerjaan keras cowok lah ya. Betul, harusnya kalau identiknya sama cowok. Nah, kalau Jenny sendiri di dunia pekerjaan tuh jadi ini nggak sih kaum minoritas yang kayak ceweknya tuh cuman sedikit gitu, tapi banyak kan cowoknya. Memang kalau
pekerjaan di mana-mana banyakan cowoknya ya. Kayak Tapi kalau di bidang ini memang jarang ceweknya lebih gitu. jarang ada. Tapi ada pekerjaan yang nggak banyak cowoknya, ya kan kayak desainer jarang cowok malah. Iya. Iya sih, Kayak meskipun gitu. ada ya Dol. Iya, Justru benar. ada juga cowok Model. justru yang lebih berbakat. Tapi emang rata-rata pada saat kita masuk ke tempat pekerjaan yang biasanya mayoritaskan sama salah satu misalnya cowok nih, Gender. pas di situ ada ceweknya, biasanya dia akan lebih berkualitas yang lebih bagus gitu. Biasanya contoh nih, kayak rata-rata lo liat deh, chef kan rata-rata kan cewek, orang yang jago masak cewek, padahal Iya. rata-rata yang kita lihat di TV apa sebenarnya malah cowok. Iya, Nah, ini sama MUA juga gitu kok. jangan-jangan di alutsista si Jenny ini. Lebih cewek-ceweknya Berarti sepak. boleh dong sekali-sekali Jenny kesini bawa teh. Tiba-tiba dia ke gereja gitu kan sama keluarganya naik Ya, kita tank. nggak tahu ya kan. Dilatih nggak tuh nyetir tank? Aduh. Tapi lu udah pernah naik tank semua segala macam udah? Kalau pernah? tank iya pasti naik, karena kalau misalnya gampang mau naik tank ikut ini aja, apa namanya, pameran alutsista tuh Iya, biasanya pameran Indonesia alutsista itu bisa tuh naik Gua tank kan. pernah kok. Itu bisa naik tank tank. juga, maksudnya pas setiap Sabtu waktu SD. Atau Tank. olahraga peng. Asik dong. Gue tuh kadang ketawa cuma buat ngedukung Doli, tapi kalau yang lucu banget sih gue ketawa tulus kok dari hati. Tadi lanjut dulu sih, Jenny ini mau cerita sebagai kaum ya tanda kutip minoritas nih yang ceweknya sedikit di dunia pekerjaan tuh gimana sih gitu loh? Atau sama aja lah gitu? Sama aja Setara sih. nih. Sama aja sih. Mereka nggak memperlakukan Enggak sih. ini Justru sangat amat dihargai sih. Oh, gitu. Jadi karena ini perempuan, mungkin ya sometimes mereka pikir kayaknya lemah gitu ya. Iya. Ternyata enggak kok gitu. Kita bisa proof kalau kita juga bisa gitu. Benar. Soalnya menurut gue ya cewek ngambil jurusan itu pertama itu jarang nih. Pasti dicari Iya, kedua dia berani dong masuk Iya. ke orang ibaratnya gue akan jadi mungkin akan jadi minoritas nih gitu. Banyak kan akan cowok yang tertarik dengan jurusan ini. Berarti gue bisa nunjukin kalau gue juga bisa gitu kan. Tapi teman-teman di sana kalau yang cewek-ceweknya sama tuh. Maksudnya dia nyaman-nyaman aja jadi minoritas atau malah kayak gue tuh Nyaman-nyaman aja gitu, sih. cewek-cewek Kalau strong misalnya banget. dulu di kampus ya, di kampus S2 ya, di Unhan itu satu kelas kita isi 24 orang. 20 orang. Perempuannya cuma 7 orang. Berarti sebelum pandemi ya, jauh. Iya, jauh itu tahun 7 orang 2016. doang. 7 orang, terus Sisanya nggak ada. laki-laki itu 17. Tapi hebatnya adalah 7 orang ini sangat amat bisa menguasai si 17 orang. Wah, keren. Jangan-jangan Jadi ketua kelasnya kalau di ketua kelas cewek lagi nih. iya cewek, bener. Bener. Terus kalau gue sih sekretaris ya. Keren. Jadi kita tuh mengibaratkan dulu ya nih, kalau teman-teman mungkin teman-teman gue nonton nih pasti bakal ketawa banget sih. Jadi dulu kita menganalogikan si perempuan ini sebagai kemiri. Jadi ada 7 kemiri, terus cowok-cowoknya itu lada. Tahu kan lada kan kecil ya. Iya. Kemirinya tuh besar ya. Kemiri, Jadi kita tuh menganalogikan kalau mereka 17 aja ngelawan satu kemiri itu belum tentu bisa menang gitu. apalagi 7-7-nya gitu. Kalau kemiri, ya kemiri. Apa tuh? Kemiri. Itu apa dong? Kemari. Kurang ya? Agak kurang sih. Bisa dukung si Doli karena gue nggak ngerti kemiri itu apa Maaf gitu. ya, maaf. Tapi ada nggak sih kejadian-kejadian lucu yang selama masa kuliah lah terutama gitu ya jadi sebagai si kemiri ini kayak mungkin ada nih cowok-cowok yang iseng lah rese atau gimana. Kalau Tapi iseng, sama cewek takut gitu orang dalam mereka tuh kalau mereka tuh lebih kayak nggak berani sih kalau Nggak kita berani. nggak berani. Cuma sometimes tuh mereka suka kayak ngeluh gitu. Ada satu temen gue, dia tuh bilang kenapa sih cewek tuh kalau lagi apa haid Iya, datang bener, bulan lagi itu datang bulan. kenapa sih sensi banget gini. Nah itu tuh langsung kayak lu nggak tahu, langsung kita jelasin sebagai perempuan, lu nggak tahu kita tuh begini terus kayak langsung oke. Kan jadi nggak ada diem. jadi nggak ada lagi pertanyaan kayak gitu tuh Oke, gitu. jadi mereka harus ngerti kenapa cewek Iya. gitu. Terus ada kayak kejadian-kejadian lucu lagi nggak sih, maksudnya yang kayak gue takut nih sama cewek-cewek ini nih dalam hal apa gitu, kalau mereka udah bilang ini mereka ikut nih si cowok-cowok ini. Lebih kalau takut dibilang takut banget sih enggak, cuma segan nih ya, segan. Karena kalian udah nunjukin kita nih berani juga gitu. nih meskipun cuma bertuju. Nih kita lebih fokus jangan bahas kemiri lah. Jadi Oke. saya pengen Lanjutlah ke pekerjaan. Sorry. Pekerjaan si Jenny. Pekerjaan. Berarti sekarang di pekerjaan di alutsista apa namanya? Alutsista. Iya, Alutsista ini ngerjainnya untuk ngerjain apa? Jadi kita kalau sekarang sih lagi proyeknya untuk GAN Meriam. Gun. GAN. Bukan pistol. Eh, Beda lagi ya?
bahasa Inggrisnya meriam sih gun ya, kita kenalnya juga gun. Oke. Gun 30 mm sih gitu, yang kalibernya 30 mm. Yang semana tuh ya, gue juga nggak ada Berarti lu bayang. nembak juga udah dong? Keperbakin gitu-gitu nembak-nembak? Oh enggak sih. Nggak sampai latihan ini kan, Enggak. pegang senjatanya enggak? Kalau untuk familiarisasi aja kita pegang, tapi kalau untuk shootnya enggak. Kalau shootnya itu ahlinya sama kru kapalnya. Jadi buat tahu aja senjatanya Yes. ini modelnya. Tapi kalau kayak untuk gerakin joystick kita coba juga gitu. Nah ini Banyak proyeknya tesnya. sekarang yang lagi berjalan ini persenjataan itu sih. Ya, Pengadaan itu. meriam 30 mm. Meriam. Oh, terus yang Jenny lakuin as a pekerjaan tadi kayak project manager gitu ya. Itu ngapain aja? Ya itu mempersiapkan dari mulai kesiapan, kita banyak banget stepnya kalau untuk meriam ini. Jadi misalnya kalau dari awal kontraknya kan ditandatangani, terus nanti dibuat sekitar 2-3 tahun gitu. Nanti barangnya datang, deliver ke sini, itu kita siapin udah mulai dari tenaga ahlinya, kita kontak di negara counterpart prinsipalnya. Itu nanti kita siapin mereka untuk datang, mereka untuk instalasi. Nanti yang menginstal juga orang yang dari Iya. negara sana. teknisi. Indonesia nggak punya dong kalau gitu. Apa Di tuh? Indonesia sendiri belum punya dong yang buat nginstal sendiri, harus dari Karena mereka harus tenaga ahli pabrikan sih. Yang install. Ibaratnya tukang rakitnya ya. Spesialis. Bukan, jadi ibaratnya gini kan mereka ada nih wujudnya nih si meriamnya ini, tapi kan nanti ada barang-barang yang untuk Kelengkapannya. instalasinya kan nggak mungkin, instalasinya kan di kapal. Meriam, ini Meriam menciptanya nih. Yes. Kan di- Jadi Harus gitu. Iya. Meriam. jadi Jadi buat masang ini ya semuanya. ini kan dia ada kayak itemsnya Iya, tuh banyak. yang pendukungnya itu yang bukan di posisi, jadi bukan kayak senjata yang kita pegang terus enggak gitu, installnya tuh ada di bawah, ada di bagian dalam kapal, titik tengah kapal kayak gitu, itu semuanya ada di situ. Dan di kantornya dia berarti bukan langsung ke tempatnya meriam ya, itu kan kayak cuman kayak kantor biasa doang. Nanti baru kalau misalnya mau berangkat buat instalasinya, buat ngapain segala macam Dia baru. yang ngatur-ngatur. Preparationnya Berarti gitu. sering keluar Implementasi. kota dong kalau Ya gitu. sering banget sih. Kemana biasanya? Sering Kemana? banget. Surabaya sih. Oh. Surabaya sama Cilegon, karena hampir sebagian besar senjata yang sudah sampai itu disimpannya di gudang senjata. Oh, tadi tuh sampai dengan yang tadi lanjut ke proses Instalasi. instalasi itu setelah kalau udah terinstal semua uji coba gitu atau? Yes, uji cobanya banyak banget. Dia itu ada yang namanya setting to work, Toward apa toward? setting to work. Jadi Oh. tes bahwa ini bekerja, ini bekerja. Terus ada HAT namanya, Harbor Acceptance Test. Nah itu yang ketika kita ngecek kapal masih di pelabuhan. Terus ada lagi SAT itu Sea Acceptance Test. Jadi kayak uji coba penembakannya, tapi di tengah laut. Di tengah laut gitu. Pokoknya seru lah, pokoknya kalau lihat pekerjaan Sampai situ aja pekerjaannya nih berarti. Mastiin itu semua Yes. ada tes udah. karena dia kan project manager, jadi dia kan yang nyusun semua segala macam dari awal. Sebenarnya belum jadi project manager. Cuma sekarang itu jabatan masih HR manager, cuma Bisa goes lah. to. Arahnya ke sana. Iya, dipersiapkan Ya, gitu. dipersiapkan untuk jadi Jadi kita juga sekarang jadi tahu nih kesibukannya Jenny. Jadi kan selama ini yang kita tahu kan mungkin Lisa, selama ini kan kita nggak tahu kesibukannya Lisa. Sekarang kita tahu. Ini bukan Jenny Blackpink. bukan jadi bukan, selain Pak. nyanyi dia juga ternyata main di Alutsista. Nggak, ini bukan Blackpink. Tapi unik ya, maksudnya as a cewek nih, perempuan gitu ya, ada di dunia pekerjaan yang pertama sangat jarang, kedua mungkin mayoritasnya laki-laki gitu ya. Ini menarik. Dan gue di sini sebagai lada dan kalian kaum kemiri. Oh, analoginya Jenny and the Gang nih ya. Gue ngomong bahwa sebenarnya pada saat kita lagi bekerja, mau kita lagi kuliah apa segala macem, yang paling penting kita harus perbanyak relasi kali ya. Karena kalau nggak relasi nggak banyak, kita nggak bisa pindah-pindah semudah itu kan. mungkin. Benar. Dan tugas pekerjaan itu nggak menentukan yang sekarang, itu menentukan di akhir berarti. Tapi pengalaman, experience Seiring sendiri. berjalannya waktu. Nah, kuliah salah satu alat untuk perpanjangan tangan kita untuk lebih aplikatif lagi dalam pekerjaan, betul nggak? Betul, Jadi kan betul. kalau nggak ngambil jurusan pertahanan. Pertahanan mungkin ke alutsista ini bakal punya Nggak kali ya. nggak kenal Iya. kayaknya. Dan Sama. biasa jadi relasi kita di, Betul. Relasinya memang dari Unhan juga. karena setahu gue ya, kalau orang yang S2 S3 tuh di situ bukan cuma karena belajar jadi dapat gelar doang. Di situ kan semua orang tuh ya umurnya berapa macam-macam, dan relasi itu paling banyak kan di S2 sama S3 biasanya kayak gitu. Sama ini nih, kita mau tahu juga sih Jen, kayak tantangannya tuh gimana sih di dalam Nah. dunia pekerjaan Yang gitu. sekarang pandemi Iya. lah, apalah Apa segala sih yang macam. bikin
apa ya? Secara kan Jenny akhirnya udah tahu nih mau fokus di bidang ini gitu ya gitu. Nah tantangannya tuh apa dan apa yang bikin Jenny tuh gue tetap mau konsisten kok di sini gitu loh. Kalau tantangan di masa pandemi ini ya mungkin karena yang agak menyulitkan kita karena Indonesia lagi suka tutup jadi WNA nggak boleh masuk padahal sedangkan tenaga ahli kita yang dari negara negara counterpart prinsipal. Berarti sebenarnya tenaga dari asing tuh sangat diperlukan juga buat Sangat karena mereka yang bertugas untuk memastikan kalau si barangnya ini tuh bisa berfungsi gitu. Kadang kita itu kemakan penting berita-berita banget. hoax di media sih yang kayak seakan-akan, ngapain tenaga asing datang ke sini itu bawa-bawa virus apa segala macam. Malah ternyata di Indonesia sendiri belum ada spesialis buat tenaga ahli. Nggak kayak ada, gitu. karena memang harus datang langsung Iya, dari. kalau ada surat tugas Iya. apa. Nah ini gimana Jen selama masa pandemi ini? Iya dibantu sih, kebetulan dibantu. Oke. Jadi beberapa tim kita yang datang dari sana, aku nggak bisa sebut Jangan negara nggak apa-apa ya. Ya, Jadi kita dari sebut sana, dari Jangan. Robek ya. Negeri tuh. jadi mereka datang dibantu lah. Karena kan memang ini proyek strategis nasional kan. Benar. Gitu. Berarti Jadi untuk kepentingan kerjaan. tapi bukan lagi kayak bukan juga kayak bedol desa yang mereka datang Iya, banyak banget gitu bener. enggak Bener. gitu. Memang Dan dia datang sama istri sama anaknya, ya nggak Enggak. bisa juga dong. iya gitu. Ya Tantangan puji Tuhan. selain tenaga ahli dari Yang luar negeri, datang apalagi sini. yang kira-kira yang paling mungkin kita bisa sama-sama sharing ternyata di Lebih tantangan dari diri Jen Iya, sih mungkin sebenarnya selama gitu. pandemi, selama sistem kerjanya selama ini. Enggak sih. atau- Kalau gue pribadi sih nggak ada perbedaannya antara sebelum dan Ini mah orang di standar masa sih, beda. di masa pandemi ini nggak ada, tetap kerja aja kayak biasa. Cuma memang bukan challenge sih, cuma memang pekerjaannya memang melelahkan, capek. Tapi kalau dikerjakan dengan sukacita sih kayaknya tetap seneng-seneng aja gitu. Karena ini kamu suka ya Jen? Suka banget gitu. Diri dengan Iya sukacita. benar. Benar. Itu juga yang bikin kamu tetap konsisten ngejalanin ini gitu. Benar. Meskipun tantangannya berarti nggak begitu ada tantangan yang berarti ya, karena udah suka sama pekerjaan. Kalau tantangan yang berarti ya, kita kan berhubungan sama banyak orang ya. Nah itu gimana? Sama negara counterpart principal, terus sama end user Oke. gitu. Itu kita harus segimana mungkin punya hubungan yang baik dengan mereka gitu. Kadang kan ada yang suka nggak nyambung gitu. Iya. Kita yang coba untuk gini kita jadi ya titik di tengah gitu. Jadi karena kan Harus lebih banyak sabar, bener. Hadepin A, Bener, B, harus koordinasi, lebih harus baik. banyak sabar. Sukacita, harus lebih sukacita dan konsisten lagi ngerjainnya ya. Betul. Jadi jangan sampai kerjanya udah smoothnya udah bagus, tiba-tiba gara-gara moodnya nggak enak, kerjanya jadi nggak enak. Padahal hubungan kita kan sama orang banyak Betul. juga kan. Gitu. Ini keren sih kalau menurut gue, emang ini salah satu contoh bintang yang bisa dibilang ini mewakili kaum kemiri ya, kaum kemiri. Jadi teman-teman semua yang Maksudnya kaum wanita iya. strong. Jadi jangan gampang udahlah nggak mungkin gua Apapun. bisa, apa segala macam. Bidang pekerjaannya. Bahkan bisa jadi dengan hal yang seperti itu bisa melihat kalau ternyata gue tuh punya pride kok di pekerjaan gue gitu, gue harus berharga di pekerjaan gue gitu ya. Jadi ya memang jempolan lah Jenny ini, jadi bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kita nggak salah pilih bintang tamu, mungkin salah milih MC-nya kali ya. Kayaknya gitu sih. Iya Jadi tapi sekarang udah nggak pernah yes papa lagi kan? nggak ada bedanya itu. Berarti buat teman-teman nih yang tadi kata Doli bilang bener banget, apapun bidang pekerjaannya, apapun yang teman-teman suka nih sebagai wanita, meskipun ada di bidang pekerjaan yang mungkin lebih banyak cowok ya Jen, jangan merasa berkecil hati kalau kita passionnya di situ. Setelah berproses tadi dapat passionnya, kita mau fokus konsisten, apapun tantangannya kita bisa jalanin. Jangan mau kalah sih. Jangan mau kalah gitu. Kita tunjukin cewek Ini pun satu bisa. nih, kalau teman-teman lihat Instagramnya Jenny tuh dulu pas kuliah itu jauh dari orang tua, dalam artian udah hidup mandiri lah. Iya dari dulu sih. Ke NTT, ke Kupang ya, ke Kupang. Jadi kalau memang dari awal banget keluar dari rumah ya, lulus SMA itu kuliahnya udah ngekos, terus balik lagi ke rumah, lulus kuliah balik ke rumah, habis itu kerja lagi di luar gitu. Oh iya tuh sebelum yang S2 sempat kerja di luar dulu ya, luar kota? Enggak. Setelah S2 baru S2 banyak keluar. Oh, itu lama juga ya? Lama banget gitu. Memang selalu begitu. Tapi Kupang yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kuping. Jadi kemandiriannya udah terbentuk memang, Iya. ya kan? Dan abis itu setelah lulus S2 menjalani berbagai macam pekerjaan Iya. gitu ya, sampai akhirnya mau fokus di dunia yang bisa dibilang berkaitan dengan S2-nya Jenny soal kemaritiman, dan ternyata dia juga suka.
ya kan? Akhirnya dia mau konsisten di sini. Sebenarnya bukan dia suka, dia jadi suka. Jadi suka ya, berproses ya Jen. Karena dari kuliah nggak mungkin tahu tiba-tiba pengen arah ke sini kan. Tapi dia udah Kalau- suka juga sih pas kuliah itu. Iya, sebenarnya kalau di kuliah nih ada jurusannya. Jurusannya itu fokusnya lagi ya? fokus untuk khusus alutsista ini ada sebenarnya Perminatannya gitu ya? namanya Apa itu prodinya industri pertahanan. Nah, itu lebih cocok tuh sebenarnya gitu. Cuma kalau gue karena Kamu ambilnya in touch-nya sama angkatan laut jadi Hukum pas aja jurusan gitu. pertahanan kan? Apa? Tadi Maksudnya hukum. fokusnya di ini kan dia Jadi jurusan S2-nya tuh ada kemaritiman. ya. Ada lagi Ada. ininya. Jadi ada 10 jurusan. Oh, kamu ambilnya yang apa? Aku ambilnya keamanan maritim. Keamanan maritim. Gitu. Tapi kalau yang berhubungan sama industri pertahanan tuh ada lagi prodinya industri pertahanan. Inhan namanya. Inhan, itu ada lagi jurusan itu. Betul. Tapi kamu ambilnya yang keamanan maritim. Wah, gila dijaga kemaritiman kita. Dijaga sama Jenny dan teman-teman. Kalau gitu Jenny makasih banget ya udah Yes, mau ngobrol-ngobrol di podcast thank you udah Pom diundang. Podcast Orang Muda, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman di luar sana, ya nggak? Jangan menyerah. Dan jadi kenal juga sama Jenny. Betul. Gimana kita? Jangan menyerah. Pokoknya Jenny udah banyak menginspirasi. Jadi perjalanan hidup seseorang tuh beda-beda ya Un ya. Betul. Jadi semua orang punya jalur yang beda-beda, punya cerita yang beda-beda, punya ketahanan bantingan yang Benar, beda-beda. berproses lah, nggak apa-apa. Yes. Nanti teman-teman tahu apa yang teman-teman senangi kok. Oke. Oke, makasih ya Jen. Thank Aduh, you. Jenny sekali nyanyi lagu Blackpink. Lagunya gimana sih? Cocok lo gue. Harusnya gue pelajari dulu ya. Mungkin Gue tahu. kita Jenny Black Mamba kali ya. Oke deh kalau gitu sampai ketemu lagi. Iya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan Dadah. lupa like and subscribe ya. Dadah. Share juga share ya. Like and subscribe, share juga. Like and subscribe.